ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalin radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia merupakan wujud dari buah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia merupakan pilar seorang hamba dalam meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjelaskan perihal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam ayat ini Allah menyematkan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan, figur teladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah, dan sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud cinta dan kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni dengan meneladani akhlaknya, sehingga kita ketahui dengan kemuliaan akhlak Rasulullah bahwa Islam cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga Rasulullah menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh umatnya, disegani oleh lawannya, bahkan dikagumi oleh seluruh makhluk baik di bumi ataupun di langit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan kepada diri kita untuk sama-sama menempa diri untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia menjadikan pribadi kita dicintai oleh sesama dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut unsur yang menjadi keutamaan dari akhlak mulia, yaitu pertama, akhlak mulia merupakan misi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita ketahui bersama ketika Nabi diutus, kondisi masyarakat jahiliyah banyak menganut kehidupan yang tidak sesuai dengan norma sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang mereka hidup bergelimpangan prestise duniawi, pergaulan bebas, judi, dan berbentuk kriminalitas lainnya. Yang ini merupakan misi untuk diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita ketahui di dalam ayat yang lain Rasulullah SAW ditegaskan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh telah terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqin azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa akhlak mulia kedudukannya sebagai salah satu misi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan akhlak umat manusia, maka dari itu mari kita gemakan perbaikan akhlak pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, dan kita semuanya menjadi agen-agen penebar kebaikan, menjadi agen-agen perbaikan akhlak, sehingga dekadensi moral yang merajalela di dunia pendidikan anak-anak didik kita, di generasi muda kita, dan di seluruh lingkungan masyarakat kita dengan andil bersama itu bisa diperbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia di dalam Islam itu menjadi salah satu standar kebaikan seseorang. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarukum ahasinukum khuluqan, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian di sisi Allah di antaranya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda yang mulia ini Rasulullah menjadikan akhlak mulia sebagai barometer, cerminan kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa standar kebaikan seorang dalam hadis ini dijelaskan, yakni ahasinukum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jelas di dalam Islam kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak itu menjadikan peninggi derajat. Di dalam hadis ini tidak dijelaskan yang paling mulia, yang paling ganteng, atau yang paling bagus fisiknya. Ataupun yang mulia di dalam hadis ini tidak dijelaskan yang paling banyak hartanya. Tapi itulah Islam sangat indah, menjadikan salah satu standar kemuliaan yakni ditinjau dari akhlak yang mulia. Untuk itu, dengan hadirnya hadis ini memotivasi kita bersama. Ayo kita sama-sama memperbaiki akhlak kita, sehingga dengannya kita menjadi insan yang mulia, sehingga dengannya kita menjadi orang yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, bahwa akhlak yang mulia merupakan penyempurna keimanan, bahwa akhlak yang mulia menjadikan keimanan seorang mukmin itu lebih sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini mari kita bercermin bahwa dijelaskan akmalul mukminin, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka kita evaluasi, kita muhasabah diri ketika kita sudah mengikrarkan sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi manakala masih melaksanakan tutur kata yang tidak patut, tingkah laku yang tak
tak mengelokkan, maka ayo kita sama-sama memperbaikinya, karena ini akan menjadi sarana penyempurna keimanan. Maka sangat ironis ketika potret kehidupannya diwarnai dengan busana yang islami, tapi apa yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari pikirannya, itu keluar dari norma agama, maka ini sangat memprihatinkan. Maka dengannya, ayo kita sama-sama menjadi agen perbaikan dari akhlak, sehingga iman kita menjadi iman yang dengan akhlak mulia semakin sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lebih dari itu semua, akhlak mulia juga banyak sekali keutamannya. Dengannya, akhlak mulia akan menjadi pemberat seorang hamba ketika di akhirat. Kita ketahui negeri akhirat adalah negeri pertanggungjawaban. Negeri di akhirat adalah negeri penghisaban seluruh amal manusia. Dan di antara amal pemberat dari amal manusia, di antaranya adalah akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai' asqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Bahkan dijelaskan dari hadis yang lain, wa inna sahibi husnul khuluq la yuqa bi darajat sahibi shalah. Dan sungguhnya pemilik akhlak yang baik itu derajatnya akan mulia, bahkan akan sama derajatnya dengan derajat ahli puasa dan ahli sholat. Bahkan dijelaskan di dalam riwayat yang lain bahwa dengan akhlak yang mulia sebagai manifestasi ketakwaan, itu akan menjadi sebab banyaknya seseorang mukmin untuk masuk surga. Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq, bahwa dengan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia itu menjadi penyebab seseorang akan banyak dimasukkan kepada surga. Luar biasa, Masya Allah. Jadi dengan akhlak yang mulia itu akan menjadi pemberat seorang mukmin untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita juga sangat rindu kepada beliau. Maka ini salah satu kekhususan bagi orang yang memiliki akhlak mulia sebagai wujud dari menteladani akhlak Rasulullah SAW. Maka kelak di akhirat kedudukannya akan dekat dengan Nabi SAW. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ba'dukum minni majlisan yaumal qiyamah as-saruna wal mutasyaddiduna wal mutafahhiquna." Di dalam hadis ini dijelaskan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara umatnya, yakni orang yang kedudukannya, tempat duduknya yang kelak di akhirat akan dekat dengan Rasulullah SAW, yakni orang yang
ahasinukum akhlaqan, orang yang akhlaknya mulia. Jadi kelak seorang hamba yang dia akhlaknya mulia akan mendapatkan tempat dan kecintaan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Adapun sebaliknya, orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang asarsaruna, mutasyaddiduna, dan mutafaqihuna, yaitu mereka orang-orang yang tidak mencerminkan akhlak mulia, yang hidupnya dihiasi dengan berbagai bentuk dekadensi moral dan dengan berbagai bentuk kriminalitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan renungan singkat ini yang dengannya dapat menjadi motivasi pada diri kita. Mari kita sama-sama untuk memperbaiki akhlak kita agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, para pemimpin kita, semuanya Allah berkahi dan Allah berikan taufik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.